Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya, anak-anakku kelas 7 SMP, MTS dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Ramdan Khairullah Official ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena like, comment, share, and subscribe kalian bertujuan untuk saya agar dapat membuat video yang lebih menarik lagi, yang lebih wow lagi terkait pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, anak-anakku sekalian, saya ingin berpesan kepada kalian semua, tetap ikuti protokol kesehatan, yaitu 3M. Sekali lagi, tetap ikuti protokol kesehatan, yaitu 3M: menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Mencuci tangan ini boleh kalian menggunakan hand sanitizer ataupun dengan mencuci tangan di atas air yang mengalir, ya. Baik, anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai video pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian semua masing-masing, ya. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Belajar bahasa Indonesia bersama Ramdan Khairullah. Baik, anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita akan membahas materi menelaah struktur surat pribadi dan surat dinas kelas 7 SMP atau MTS, ya. Apa materi kita pada hari ini? Menelaah struktur surat pribadi dan surat dinas kelas 7, ya. Ada yang tahu apa itu surat pribadi atau surat dinas? Ini contohnya, ya. Pada contoh di samping merupakan, ya, betul, ya. Contoh di samping adalah contoh surat pribadi, ya. Kenapa surat pribadi bukan surat dinas? Nanti akan saya jelaskan berikut ini, ya. Yang kedua, nah, ini apa? Surat dinas atau surat pribadi? Betul, ya. Hebat kalian. Ini adalah contoh yang di samping saya ini adalah surat dinas, ya. Surat dinas. Kenapa bisa yang di samping ini surat dinas? Nanti akan saya jelaskan. Oke? Intinya pada pagi hari ini adalah kita akan membahas mengenai struktur surat pribadi ataupun surat dinas, ya. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila di luar sana di dalam pembuatan video ini terdapat suara-suara iklan, tapakan kaki, atau terdengar suara anak kecil yang sedang menangis seperti ini. Jangan difokuskan ke sana, ya. Tetap kalian fokus kepada video ini. Oke? Ya, tetap fokus ke dalam video ini. Paham semuanya? Oke, mari kita lanjutkan. Struktur surat dinas. Ada berapa struktur surat dinas? Ada yang tahu?
5, 6, 8? Betul ya. Struktur surat dinas ada 10 ya. Yang tahu tepuk tangan. Ya, jadi struktur surat dinas itu ada 10. Apa aja? Kita akan tayangkan contoh surat dinas berikut strukturnya. Ini dia, ya. Yang pertama, adanya kepala surat atau kop surat, ya. Sekali lagi, yang pertama adanya kepala surat atau kop surat, ya. Kepala surat dan kop surat ini adanya di bagian atas, ya. Adanya di bagian atas pada surat dinas. Contoh misalnya, panitia kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu. Terus di bawahnya ada tertera nama sekolah kalian, ya. Kemudian struktur selanjutnya yang kedua itu adalah adanya nomor surat, ya. Nomor surat ini dikeluarkan oleh instansi atau lembaga terkait, ya. Jadi sekali lagi, nomor surat ini dikeluarkan oleh instansi atau lembaga kedinasan yang terkait. Struktur yang ketiga adalah tanggal surat. Tanggal surat adalah tanggal yang dikeluarkan atau tanggal yang diberikan pada saat surat itu terbit. Pada saat surat itu dicetak, maka itulah tanggal surat. Yang ketiga, maaf, tadi yang pertama kepala surat atau kop surat, yang kedua nomor surat, dan yang ketiga tanggal surat. Yang keempat, ya, yang keempat adalah lampiran surat. Apa yang dimaksud dengan lampiran surat? Contoh misalnya, kalian ingin mengundang pejabat, ya. Nama-nama pejabatnya siapa saja yang akan menghadiri dalam acara kalian tersebut, itu kalian lampirkan di dalam lembar kedua dalam surat tersebut. Itu namanya lampiran surat. Atau agenda kegiatannya, jadwalnya apa saja kalian lampirkan. Jadwal terlampir. Paham sampai sini? Ya. Yang kelima adalah perihal surat. Perihal surat ini halnya seperti apa? Misalnya, perihal suratnya hanya surat undangan, surat pemberitahuan, atau surat kedinasan menghadiri rapat, seperti itu, ya. Yang keenam, adanya alamat surat, ya. Jadi yang paling atas tadi kepala surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran surat, perihal surat, dan alamat surat, ya. Alamat surat ini ditujukannya kepada siapa? Oke. Yang ketujuh adanya salam pembuka, ya. Salam pembuka, misalnya kita sebagai umat muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau secara umumnya dengan hormat, ya. Seperti itu, selamat pagi, silakan, sah-sah saja. Kalian boleh pada saat membuat surat dinas menggunakan sapaan salamnya yang tadi saya sebutkan, ya. Secara umum misalnya dengan hormat, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu. Kemudian yang ke-8, isi surat, ya. Isi surat ini kalian tulis ke dalam surat yang akan kalian buat. Isinya itu seperti apa, kalian akan mengadakan apa, seperti itu, ya. Misalnya mengadakan rapat, berarti isi suratnya seputar rapat. Atau misalnya kalian akan mengadakan kegiatan, isi suratnya seputar kegiatan. Seperti yang ada dalam contoh di samping ini. Dalam rangka upaya untuk mengenal lingkungan pantai dan membantu pelestarian lingkungan, Pramuka SMP bla 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 akan mengadakan perkemahan, seperti itu, ya. Ada contohnya di sini, bisa kalian lihat. Yang kesembilan adalah setelah isi surat, penutup, ya. Pada kalimat penutup kalian harus sampaikan, ya, demikian informasi, demikian surat
pemberitahuan ini, surat undangan ini kami sampaikan atas perhatian Bapak, Ibu, kami ucapkan terima kasih ya. Ingat, bukan atas perhatiannya ya, tapi dilengkapi dengan atas perhatian Bapak, Ibu, kami ucapkan terima kasih. Paham? Ya. Kemudian yang ke-11, setelah dilakukan penutup surat ialah ada identitas pengirim. Ya, siapa identitas pengirim? Ya, lembaga tersebut yang mengirim surat. Ya, misalnya organisasi OSIS di sekolah, berarti yang mengirim surat itu adalah lembaga OSIS atau organisasi OSIS. Kemudian yang terakhir adalah yang ke-10, salam penutup. Ya. Begitu anak-anak, itu adalah struktur dari surat dinas. Ya. Kepada siapakah surat dinas itu dikirim? Dan siapakah yang boleh menulis surat dinas? Ingat, ya, catatan pentingnya, surat dinas hanya boleh ditulis oleh sebuah instansi atau lembaga kepada instansi lain atau individu. Oke, sekali lagi, surat dinas hanya boleh ditulis oleh sebuah instansi, lembaga, organisasi kepada instansi lain atau individu. Jadi yang menulis hanya sebuah instansi, lembaga, organisasi, ya. Ditujukannya siapa? Ditujukannya kepada instansi juga. Boleh kepada individu. Nah, kalau yang menerima surat ini individu, boleh, asal yang menulis itu instansi, lembaga, atau organisasi. Paham? Ya. Dan seseorang atas nama pribadi tidak diperbolehkan menulis surat dinas, ya. Misalnya, saya ingin menulis surat dinas, saya atas nama pribadi ingin menulis surat dinas kepada sebuah lembaga, organisasi lainnya, itu tidak boleh ya, karena menggunakan atas nama pribadi. Yang boleh mengirim untuk kategori surat dinas ini adalah yaitu instansi, lembaga, atau organisasi. Paham sampai di sini? Good, ya, bagus. Untuk selanjutnya adalah struktur surat pribadi, ya. Ini dia, struktur surat pribadi. Yang pertama, ya, nanti kalian bisa membedakan ya penjelasan sebelumnya dengan penjelasan yang akan saya jelaskan mengenai struktur surat pribadi. Struktur surat pribadi adalah yang pertama, adanya tempat dan tanggal penulisan surat, ya. Kalau tadi surat dinas, yang pertama apa? Kop surat, itu ada perbedaan. Untuk selanjutnya, silakan kalian cari dan tentukan masing-masing, ya. Setelah video ini silakan kalian cari dan tentukan masing-masing, ya. Kemudian setelah kalian menuliskan dalam surat pribadi tempat dan tanggal penulisan surat, kemudian adanya tujuan surat. Tujuan surat atau yang ditujukan surat ini kepada siapa? Misalnya, untuk sahabatku di kampung halaman Yogyakarta, atau untuk orang tuaku di Jakarta, di Palembang. Misalnya seperti itu. Apalagi di saat-saat masa pandemi ini, manfaatkan, walaupun teknologi kita sudah canggih, manfaatkan teknologi masa lampau, yaitu menggunakan surat, ya. Jangan hanya memanfaatkan teknologi menggunakan WA secara klasik, yaitu kalian menggunakan surat, ya. Jakarta, 9 September 2020. Untuk orang tuaku tercinta di Yogyakarta. Nah, ya, seperti itu. Tujuan suratnya yaitu yang tadi saya bilang, kepada siapa surat itu ditujukan. Kemudian setelah itu adanya salam pembuka.
bebas salam pembukanya seperti apa. Bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, atau sahabatku tercinta, silakan ya. Kemudian yang keempat ialah isi surat. Isi suratnya ini adalah luapan emosi perasaan kalian kepada yang akan kalian tuju surat tersebut ya. Misalnya luapan emosi perasaannya kalian sudah kangen, menanyakan kabar ya. Isi suratnya tentang kabar ya, tentang kabar kepada orang yang akan dituju. Seperti itu ya. Seperti ini contohnya. Kemudian setelah isi surat kalian buat, yaitu kalian tutup dengan menggunakan salam penutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau yang lainnya. Setelah itu di bawahnya kalian tulis identitas pengirim surat. Jangan sampai tidak ditulis. Nanti yang menerima surat bingung itu suratnya dari mana ya. Paham sampai di sini anak-anakku semua? Bagus ya. Catatan penting dalam membuat struktur surat pribadi adalah surat pribadi hanya berisi berkaitan dengan masalah pribadi. Ingat, berkaitan dengan masalah pribadi. Masalah pribadi itu bukan negatif aja. Ya ada yang positif masalah pribadi. Apa? Menanyakan kabar seseorang. Kemudian adanya keperluan pribadi. Kemudian tujuan komunikasi kepada individu yang lain. Tujuannya apa? Seperti itu ya. Jadi mengenai struktur menulis surat dinas dan struktur menulis surat pribadi, kalian harus dapat membedakan. Surat dinas apa bedanya, surat pribadi apa bedanya. Apakah surat pribadi ada kop? Apakah surat dinas boleh menggunakan bahasa yang tidak resmi? Seperti itu ya. Jadi kalian harus bisa menyimpulkan setelah video pembelajaran ini. Paham sampai di sini? Baik anak-anakku semuanya, jangan lupa ya, dalam video ini saya akan juga memberikan tugas kepada kalian. Ya, silakan dikerjakan di rumah ya, dengan menggunakan buku catatan atau buku latihan kalian. Tugasnya adalah silakan kalian mencari contoh surat dinas ya. Ini tugasnya surat dinas, bukan surat pribadi. Karena saya yakin kalian sudah lihai dalam membuat surat pribadi ya. Tugasnya adalah seputar surat dinas. Kalian cari contoh pada internet di HP atau gawai kalian. Silakan kalian buka gawai atau HP kalian, buka internetnya. Silakan cari contoh surat dinas ya. Setelah kalian ketemu, silakan kalian download file tersebut. Kemudian kalian catat surat dinas tersebut ya. Setelah kalian catat, kalian buat seperti contoh yang saya jelaskan tadi ya. Struktur teks surat dinas ya. Kalian hanya beri tanda panah. Tanda panah, oh ini kop surat, tulis kop surat. Oh ini salam pembuka, tulis salam pembuka. Oh ini lampiran, tulis lampiran. Seperti itu ya. Kalian bisa geser kembali ke video sebelumnya, lihat contohnya seperti itu ya. Jadi tugasnya adalah kalian cari surat dinas pada internet di gawai atau HP kalian, kemudian catat dan tentukan struktur dari surat dinas yang kalian sudah download tersebut. Oke, paham semuanya? Baik anak-anakku, selesai sudah materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya, kalian semua dapat menyimak dengan baik tanpa adanya suatu masalah dalam menyimak. Misalnya sedang asik-asik fokus dalam menyimak video ini, kalian tertidur. Jangan ya. Karena apa? Video ini adalah
dengan tujuan semata-mata untuk memberikan pemahaman pada masa-masa pandemi ini mengenai pembelajaran bahasa Indonesia. Oke anak-anakku, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kalian. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Sekali lagi, dukungan kalian adalah motivasi buat saya untuk membuat pelajaran yang menarik berikutnya. Oke, kita kembali ke dalam video pembelajaran berikutnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.